Kamu memiliki 5 juta folikel rambut di tubuh dan cuma 100.000 diantaranya yang ada di kepalamu. Rambut tumbuh 1,5 cm setiap bulan. Jadi rambut orang berusia 70 tahun yang tidak pernah dipotong akan sepanjang tiang telepon. Mata mendapatkan warnanya dari pigmen yang disebut melanin. Orang bermata coklat punya lebih banyak melanin dibanding orang bermata hijau. Saya pun teringat, orang dengan mata biru punya jaringan mata yang benar-benar tidak berwarna. Warna biru ini didapatkan seperti air dan langit mendapatkan warna biru. Umur rata-rata sehelai alis adalah 4 bulan. Tubuh orang yang beratnya 50 kg mengandung 40 sendok makan garam. Kurang dari 1% populasi manusia lahir dengan jantung di sisi kanan dada, alih-alih di kiri. Kamu berkedip 15-20 kali per menit dan matamu memiliki kelompok otot tercepat di seluruh tubuh. Tapi, saat menatap layar komputer, kecepatan kedipmu turun hingga 5 kali setiap menit. Darah di tubuh mengalir secepat 6 km per jam dan mencapai otak hanya dalam hitungan detik. Kamu memiliki sekitar 3 juta kelenjar keringat di tubuh. Banyak di antaranya berada di telapak kaki dan tangan, dahi, ketiak, dan pipi. Jika kamu berjalan 3 km per jam, kamu harus berjalan selama 20 jam berturut-turut untuk menurunkan setengah kilogram berat badan. Omong-omong soal berjalan, jika berjalan 3 km per jam tanpa henti, kamu butuh 518 hari, 8 jam untuk mengelilingi Khatulistiwa. Serumen bukan cuma terdiri dari kotoran, tapi juga terdiri dari lemak, sel-sel kulit, dan keringat. Untung kamu pernah bertanya ya? Tidak pernah. Embrio mulai membentuk sidik jari pada usia 3 bulan. Sunburn adalah dampak dari paparan radiasi. Saat mekanisme pertahanan alami tubuhmu kewalahan mencoba melawan sinar UV, terjadi reaksi toksik yang mengakibatkan kulit terbakar. Mata merah di foto muncul karena saat flash kamera padam, pupilmu tidak sempat mengerut. Kilatan cahaya mencapai retinamu dan langsung memantul kembali. Orang paling pertama yang diketahui punya mata biru hidup di zaman batu 7.000 tahun lalu. Berlawanan dengan yang kita ketahui, lensa kontak tidak bisa tersangkut ke belakang mata. Gigi mulai terbentuk sebelum kita lahir, tapi tidak keluar sampai kita berusia 6 hingga 12 bulan. Orang kidal biasanya lebih suka mengunyah di sisi kiri, dan yang dominan tangan kanan, ya sudah pasti di sisi satunya. Meski rusak, sidik jarimu akan tumbuh kembali dengan pola unik yang sama. Suara raungan perut ketika kita lapar ternyata punya nama. Itu disebut borborygmus. Mungkin itu bahasa Latinnya, "Hei Bor, bisa kasih aku makan?" Saat baru lahir, kamu cuma bisa melihat hitam dan putih, seperti bayi-bayi lainnya. Salah satu matamu lebih kuat dibanding pasangannya. Sehelai rambut manusia mampu menahan beban sampai 1 kilogram. Setiap hari, 300 miliar sel baru lahir. Jumlah helai rambut orang berambut pirang lebih banyak dibanding orang berambut hitam. Jika semua zat besi di tubuhmu dikumpulkan, kamu bisa membuat paku 7,5 cm. Tanpa jempol kaki, berlari dan berjalan akan terasa sangat berat. Jempol kaki punya peran paling penting, karena ia menahan 40% berat tubuhmu. Jika kamu keluar angkasa, tubuhmu bisa meninggi 5 cm. Berkat tidak adanya gravitasi, piringan di antara ruas punggungmu melebar. Di bumi, gravitasi menahannya. Saat mendengarkan fakta ini, 50.000 sel di tubuhmu berganti dengan yang baru. 7 oktiliun adalah jumlah atom rata-rata di tubuh orang dewasa. Itu setara 7 miliar-miliar atau 7 diikuti oleh 27 nol. Tomat punya 7.000 gen lebih banyak dibanding manusia. Saya cuma mau menunjukkan lebih banyak belum tentu lebih baik. Mungkin lebih berair. Ulat punya lebih banyak otot dibanding kita. Kita cuma punya 650, sementara ulat punya 4.000 otot. Sekali lagi, angka hanyalah angka. Keringat manusia sebenarnya tidak berbau. Bakteri di kulitmu yang berinteraksi dengan keringatlah yang menghasilkan bau itu.
Setiap orang punya jumlah sel lemak yang sama. Tidak peduli seberapa kurus atau gemuk kita, sel-sel ini hanya membesar atau mengecil dan kamu tidak bisa menghilangkannya dengan diet dan olahraga. Jumlah rambut di tubuh manusia sama banyaknya dengan simpanse. Untungnya, sebagian besar rambut kita terlalu tipis untuk bisa terlihat. Meski begitu, punya rambut lebat alami rasanya akan lebih nyaman di musim hujan. Pernahkah kamu melihat lalat hantu aneh yang tampaknya mengambang tanpa tujuan tepat di depan matamu? Atau mungkin bahkan di dalam matamu? Jangan takut, ini bukan lalat. Mereka adalah floater mata. Sangat mudah dilihat jika kamu menatap langit biru atau pemandangan terang dan jernih lainnya. Floaters bukan objek nyata. Mereka hanya cacat kecil di satu bagian khusus dari bola mata, yang disebut badan bening mata. Kita dapat melihatnya karena ketidaksempurnaan struktural ini menghalangi cahaya yang lewat dari pupil ke retina, yang membentuk pandangan matamu. Jadi, kamu tidak perlu buru-buru ke dokter mata jika melihatnya. Mereka biasanya sama sekali tidak berbahaya. Saat terbangun paling buruk adalah ketika kamu tersentak atau melompat, kaget, dengan sensasi mengerikan seolah kamu jatuh dari tempat tidur atau tebing. Ternyata itu terjadi sesaat setelah kamu terlelap saat semua ototmu relaks bersamaan. Otakmu mungkin menganggapnya sebagai panggilan darurat, karena normalnya, jika semua ototmu relaks, kamu akan jatuh. Untuk mempersiapkan dirimu menghadapi jatuh, otakmu secara alami akan mengirimkan banyak sinyal cepat ke otot untuk membuatnya bekerja lagi. Fenomena ini bahkan memiliki nama khusus, kejang awal tidur. Hal yang sama juga terjadi pada skala yang lebih kecil, membuat kaki atau lenganmu bergerak-gerak ketika kamu tertidur. Saat terkejut atau takut, kakimu mungkin terasa seberat batang pohon. Jantungmu akan berdegup dan kamu akan merasa merinding. Itu semua adalah hasil dari proses yang sama, reaksi terhadap adrenalin yang memasuki aliran darah. Saat adrenalin memuncak, ia memicu reaksi fight or flight, hadapi atau lari. Reaksi ini menyebabkan meningkatnya ketegangan otot dan aliran darah, membuat kakimu terasa berat. Seluruh tubuhmu menjadi sangat waspada, siap untuk bertindak keras dan cepat. Tapi pada saat yang sama, reaksinya bisa terjadi dalam dua cara berbeda. Kamu mungkin akan berlari seperti atlet olimpiade atau tidak dapat menggerakkan satu otot pun. Alasannya adalah bahwa ada dua jenis reaksi terhadap situasi berbahaya. Kamu bisa menghadapinya dengan mengatasinya, atau kamu bisa menghindarinya sepenuhnya. Karena lebih mudah memetik buah dari pohon dalam cuaca hujan dengan tangan seperti itu. Tidak, serius, biar saya jelaskan. Kerutan ini sendiri terjadi ketika pembuluh darah kecil mengerut di bawah kulit. Tapi ini bukan bagian yang paling menarik. Para ilmuwan menemukan bahwa jika saraf di jari-jarimu rusak, kerutan tidak akan muncul sama sekali. Tak peduli berapa lama tangan berada di air. Ini berarti kerutan tersebut terjadi karena reaksi khusus tubuh terhadap air, bukan hanya kualitas kulit itu sendiri. Jadi, kerutan ini penting untuk alasan biologis. Tes lebih lanjut melibatkan upaya pengumpulan kelereng kaca basah dengan tangan kering dan tangan basah yang keriput. Mereka membuktikan bahwa jauh lebih mudah mengumpulkan kelereng kaca dengan tangan yang basah. Hal yang sama juga berlaku untuk kaki. Jauh lebih mudah dan aman untuk berdiri di permukaan basah dengan kaki yang berkerut. Saya kira ini cara alami meningkatkan cengkraman saat berada di tempat licin. Kedua ujung otot kita tertempel pada tulang agar bisa berkontraksi dan menggerakkan tulang, kecuali satu, otot lidah. Satu ujungnya terhubung ke leher dan yang satunya tidak terhubung. Rata-rata manusia punya sekitar 250 helai rambut di tiap alisnya, tapi ada juga yang lebih banyak dari itu, 1.100 helai rambut di kedua alisnya. Selain itu, alis mencegah air hujan dan keringat memasuki mata kita. Karena bentuknya melengkung, air mengalir menuju sisi samping wajah kita. Sekalipun rusak, bentuk sidik jari akan selalu kembali seperti semula. Sel-sel rangka tubuh selalu beregenerasi. Itu sebabnya rangka tubuh yang baru akan terbentuk kurang lebih setiap 10 tahun. Namun, seiring bertambahnya usia, proses ini melambat dan waktu yang diperlukan jadi lebih lama. Akibatnya, tulang jadi lebih tipis. Tubuh kita lebih tinggi di pagi hari. Selama seharian, tulang rawan kita terkena tekanan, sehingga tubuh jadi lebih rendah di malam hari. Saat beristirahat, hati paling banyak mendapat pasokan darah.
Oh ya, kamu tahu, hati merupakan organ tubuh padat terbesar di tubuh kita loh. Orang dewasa menarik napas sebanyak 12-16 kali dalam semenit. Totalnya dalam sehari sebanyak 17.000 sampai 23.000 tarikan napas. Pembuluh darah memang berukuran kecil, tapi kalau semuanya diulur, panjangnya akan melebihi 96.500 km atau lebih dari 2 kali keliling bumi. Di dalam tubuh terdapat hampir sebanyak 700 otot. Otot terkecil kita ada di telinga tengah. Fungsi utamanya untuk menyeimbangkan tulang sanggurdi atau tulang terkecil pada tubuh kita. Tulang ini berfungsi untuk menyalurkan gelombang bunyi menuju telinga dalam. Kita akan kesulitan mengenali wajah seseorang kalau alisnya hilang. Artinya, peranan alis dalam pengenalan wajah lebih penting daripada mata. Orang berambut pirang punya folikel rambut terbanyak, yaitu sekitar 146.000. Orang berambut hitam menempati posisi kedua, sebanyak 110.000 folikel. Orang berambut coklat jauh tertinggal, yakni sebanyak 100.000 folikel rambut. Dengan rata-rata 86.000 folikel, orang berambut merah punya rambut yang paling tipis. Kebanyakan orang termasuk trikomat atau bisa melihat 3 warna primer, biru, kuning, dan merah. Tapi ada juga yang punya sel kerucut keempat di retinanya. Mereka bisa membedakan 4 warna primer, biru, kuning, merah, dan hijau. Wah, dunia ini pasti lebih cerah di mata mereka. Telapak kaki bisa membesar. Seiring waktu, ligamen dan tendonnya melemah, sehingga tulang jadi semakin pipih. Telapak kaki pun jadi lebih lebar dan lebih panjang. Saat naik roller coaster, organ dalammu mengalami pergeseran. Sebagian organ seperti usus atau lambung posisinya jadi agak kendur. Tapi tak apa-apa kan sedikit bersenang-senang, setelah itu semuanya akan kembali normal kok.